Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dimanapun adik-adik mahasiswa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini di pertemuan kedua saya akan membahas tentang HTML lanjutan. Tentunya di minggu kemarin ada kaitannya dengan pengantar HTML. Kita sudah belajar minggu lalu tentang apa itu HTML sendiri, kemudian tag apa saja yang ada pada HTML, lalu ada tag yang berpasangan dan tidak berpasangan, tag apa saja yang bisa di heading pada struktur dasar HTML, kemudian apa aja yang di tag body. Tentunya harus kalian ulas kembali, harus sudah difahamin ya. Kalau memang lupa silakan dicek lagi tagnya. Nah, hari ini kita coba untuk membahas nanti tentang list. Di dalamnya ada order dan unorder. Kemudian juga kita coba membuat table dan membuat hyperlink. Nah, list dalam HTML itu ada dua. Yang pertama ada order list, yang kedua unorder. Order list artinya adalah list atau cara membuat daftar secara beraturan atau bisa menggunakan abjad atau Romawi. Sedangkan unorder artinya tidak beraturan dan biasanya bisa menggunakan numbering, bullet ya, bullet kalau di Microsoft Word. Sedangkan numberingnya adalah OL. Nah, kemudian kita akan coba nanti untuk mengkombinasi antara order list dan unorder list ini pada sebuah table. Nah, ini salah satu contoh jika kita menggunakan order list. Kita akan membuat strukturnya seperti ini. Kemudian selain tag OL, ternyata di dalam tag itu ada namanya atribut ya. Saya coba jelaskan sekali. Jadi ada tag, di dalamnya ada atribut dan ada elemen. Ya, atributnya apa? Ada tipe. Ini ada elemennya namanya elemen tipe. Diisi nilainya adalah A ya. A itu untuk mendefinisikan abjad A B C D. Untuk A besar, kalau A kecil berarti A. Kemudian kalau kita menggunakan elemennya dengan type 1, maka ini akan memunculkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu number. Nah, dan seterusnya, atau menggunakan I berarti Romawi atau I besar Romawi besar. Nah, ini kita tinggal mengganti tipenya. Menambahkan di sini tag OL, kemudian tipe, jangan lupa tutup kurawal. Kemudian di dalam order itu sudah satu paket, ada namanya LI, artinya list. Listnya apa saja, misalkan ada HTML, CSS, JavaScript. Nah, OL yang di awal kemudian ditutup dengan slice penutup OL. Ini untuk satu baris OL, kemudian ditambah lagi baris berikutnya OL jika kita menggunakan tipenya adalah number. Tadi ini abjad, ini number ya, sama, jangan lupa tutup. Di dalamnya tetap ada LI. Ini disimpan di mana? Di body ya, di body. Jangan lupa. Silahkan dibuat, nanti dicoba aja halamannya. Kemudian hasil outputnya akan seperti ini. A besar, B besar, C besar ya. Lalu ada 1, 2, 3. Terserah nanti mau menggunakan yang seperti apa. Maka nanti tinggal memilih tipenya. Nah, selanjutnya unorder list. Ini tinggal mengganti di depannya saja, yang tadi OL menjadi U ya, UL. Sama saja. Hanya tipenya di sini kita ingin melihat kalau dia disk menghasilkan bulatan hitam, kalau circle bulatan hitam seperti cincin, kalau square ya bulatan kotak, dan non itu kosong tidak apa-apa. Tergantung kalian menggunakan type. Jadi sejauh ini semua kalau mau menggunakan OL atau UL itu sama saja, harus ada di APID, di dalamnya ada LI ya. Ini adalah hasil outputnya. Silahkan dicoba juga source code-nya atau sintaksnya seperti ini. Ini hasilnya nanti. Oke, kemudian membuat table. Table adalah terdiri dari baris dan kolom. Nah, dalam membuat table ada tag table namanya, ada tag table pembuka dan ada tag table penutup. Jangan lupa. Kemudian di dalam tag table biasanya populer adalah ada TR. TR ini adalah untuk mendefinisikan sebuah baris. Kalau TH, tag head ini adalah untuk mendefinisikan heading, sedangkan TD adalah tag untuk mendefinisikan kolomnya ya. Jadi juga kita bisa menambahkan atribut lain di dalam table. Kalau tadi kita di order unorder list kita hanya menambahkan atribut type, tipe ya. Nah, sedangkan di table ini bisa border ya, bisa warna,
color, dan lain sebagainya. Ini adalah struktur dasar dari membuat table. Ada tr, table dulu ya, tag pembuka, penutup, lalu tr, td, td. Nah, untuk penulisannya saya tegaskan harus seperti ini. Table menjorok ke dalam, kasih tab aja, lalu di tab lagi td, td seperti ini. Kenapa? Ini untuk memudahkan untuk melihat apabila terjadi error. Kalau semua rata kiri semua, nanti kita kesulitan baris keberapa yang error ya. Ini masih mending karena masih HTML. Kalau nanti kita udah kombinasi dengan file PHP, itu akan lebih ribet mencari errornya. Maka mulai dari sekarang diusahakan untuk bikin strukturnya seperti ini, rapi ya. Ini di tab ke dalam, ini menjorok ke dalam ya, indent, agak indent dia ke dalam semua. Oke, nah ini nanti silakan dicoba untuk membuat latihan HTML tabelnya, dimana kita memiliki berapa baris. Kalau di sini, kalau tadi tr adalah untuk mendefinisikan baris, maka kita lihat ada berapa tr, 1 tr, 2, kemudian 3, 4. Artinya kita memiliki 4 baris ya. Kemudian th ini kita buat untuk judul ya, jadi namanya th, tag head ya, heading. Jadi kita bikin judulnya untuk menampilkan judul kolom di atas ini. Nah, kemudian kita buat tr baris berikutnya adalah di dalamnya ada kolom. TD ini adalah kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini sama ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ada 3 kolom. Ada 5, TD-nya berarti 5 kolom. Seperti itu untuk mengenalinya. Paham ya? Sehingga kita ketikkan seperti ini di dalam tag body. Kemudian kita tinggal klik kanan open browser atau disimpan file ini di desktop misalkan. Langsung double klik aja berupa file browser, nanti akan tampil tampilannya seperti ini ya. Silakan dicoba. Kemudian nah, ada fungsi row span dan call span di dalam sebuah table. Ini gunanya untuk apa? Kalau dia row span, ini untuk menggabungkan sebuah baris namanya rows. Sedangkan kolom itu menggabungkan kolom. Call span adalah menggabungkan kolom. Kita ingin menggabungkan dua baris, maka di dalam mengetikkannya adalah sintaknya di dalam td ya. TD kemudian row span 2 kalau mau 2, kalau mau 5 maka 5. Perhatikan juga jumlah kolom dan baris yang sebelumnya ya. Jangan cuman misalkan kita ingin memiliki barisnya cuman 3, tetapi kita mau gabungkan 6, nggak masuk akal ya, nggak logis. Jadi sesuaikan, kalau misalkan 3 maka yang mau digabungkan misalkan baris ketiga dan keempat, maka kita row span antara baris 3 dan baris 4 misalnya ya. Oke, kita cek contohnya. Nah, di sini contohnya kita membuat baris 3 dan 4 kolom 1. Artinya kita buat ini tadi baris 1, baris 2, baris 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kita buatnya di sini. Nah, kolom keberapa yang mau digabung? Kolom pertama, maka ada TD yang pertama karena kolom pertama. Kalau kita mau dibikin kolom ketiga, maka di row span di sini nanti mau gabung dan seterusnya di tengah. Kalau mau yang di tengah, berapa banyak yang digabungkan? 2, maka row span 2. Untuk rows ya, untuk baris. Untuk call span atau kolom, maka kita cek pada baris keberapa kita mau gabungkan dan pada kolom mana yang mau ingin kita gabungkan. Misalkan kita gabungkan kolom yang di sini ya, kolom 2 dan kolom 3. Maka untuk menggabungkannya kita tambah di baris ke 2 karena ini yang pertama ada tr-nya, ada untuk heading, yang kedua ini di sini, maka kita buatkan call span-nya 2. Paham ya? Silakan diulang-ulang lagi, dicoba aja. Kalau gabungnya yang di sini gimana? Ini dibalikin dulu, nanti ini gabung dengan yang mana ya, bingung. Atau dibuat ini gabung dengan ini dan lain sebagainya lah, dicoba saja. Harus diketik. Kenapa saya buat gambar gini? Supaya kalian bisa ngetik. Jangan dikopas sama temennya. Kenapa? Ketika kalian mengetik sebuah program ya, walaupun sederhana seperti ini, walaupun masih bahasa HTML, ini adalah basic, maka nanti akan kalian terbiasa dan akan menyerap dalam kepala seutuhnya dibanding dengan kopas ya, itu nggak akan ingat. Oke, kemudian hyperlink. Link adalah sebuah fasilitas untuk mereferensikan sebuah teks ya atau gambar di dalam ke alamat lain atau dokumen lain atau dari link satu ke link lainnya di internet. Dengan kata lain, kita bisa mengarahkan ketika kita mengklik sebuah link seperti ini, misalkan ada link, kita klik nanti, maka akan mengarahkan ke dokumen tersebut atau domain tersebut. Ini bisa domain, bisa juga ke alamat lokal URL kita. Misalkan kalau tidak URL, berarti kalau tidak web seperti ini, berarti apa? Misalkan kita simpan sebuah file di dalam sebuah file gambar, misalkan di
di folder image namanya, maka kita buat slice. Di sini kita panggil nama foldernya, kita panggil nama filenya. Itu bisa dicari, diambil, panggil situ, itu juga bisa untuk membuat link. Atau kita mau ngambil bukan file gambar, misalkan dokumen, kita punya latihan 7 namanya, disimpan di dalam folder PW1, maka kita ambil, masukkan foldernya, folder VW1 slice, nama file latihan 7.html. Jangan lupa sertakan linknya, ekstensinya, baru dibuatkan nama teksnya apa. Untuk menuju file misalkan baru diketikkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga elemen untuk href ini, link. Itu singkatan dari anchor, ya. Nah, ada apa saja atributnya? Ada self, ada blank, parent, dan top. Blank adalah untuk membuka pada dokumen berikutnya, sedangkan self adalah di dokumen itu sendiri. Untuk parent nanti dia pada frame lain, sedangkan top adalah dia akan membuka file atau dokumen pada full body, ya. Ini untuk hyperlink. Nah, latihan minggu lalu saya kira sudah ada itu link, melinkkan gambar, ya, tapi itu URL, narik saja. Sebenarnya mirip, tapi tinggal ditambahkan linknya, nanti bisa jadi link, ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dengan latihan halaman about. Silakan kalian buat halaman about. Kalau minggu lalu kita membuat halaman welcome, ya. Latihan 2, tolong diingat kembali. Kalau kemarin menyesuaikan dengan nama file latihannya, berarti silakan nanti dibuka kembali karena nanti ada kaitannya dengan file ini. Maka di saat ini kalian buka untuk membuat halaman about, silakan dibuat dengan nama latihan 3.html. Ketikkan ini, ya, semuanya. Kemudian ini, terus, nah ini contoh latihannya sudah saya kombinasi antara tabel, ya, dengan list, ya. Kemudian ini, nah latihan 2 adalah latihan yang sebelumnya, halaman pertemuan 1 yang kemarin, yang welcome, ya. Nah, ada biodata CV. Nah, itu nanti dilinkkan juga sama kalian ke sini. Ini terkait dengan di tugas nanti. Kalau yang bingung tugasnya seperti apa, Pak? Ini saya nggak paham karena teks. Ya berarti dibuatkan link seperti ini. Jadi ya ketika saya buka di halaman awal ada halaman welcome CV kalian tadi, yang ada gambar-gambar atasnya, ya. Ada nama, tempat lahir, pendidikan. Kemudian di bawahnya ada about. Kemudian di bawahnya lagi ada tentang nanti kontak atau terima kasih, ya. Ini saya linkkan ke sana langsung. Oke, ini nanti hasil outputnya halaman about me. Nah, saya buatkan linknya seperti ini. Untuk halaman sebelumnya itu masuk ke welcome. Berikutnya adalah nanti halaman terima kasih. Ini halaman terima kasihnya, silakan diketikkan. Kemudian ini ada gambar, ini nama folder, ya. Ini source, ini adalah mengambil gambar dari URL mana di folder penyimpanan kita. Misalkan di dalam folder img, nama filenya 1.jpg ini. Kalau di beda file dengan file kita, ya. Kalau nggak file gambarnya berbeda dengan file ini latihan 4. Kalau beda folder. Kalau dalam satu folder tidak usah pakai begini, langsung aja source 1.jpg gitu, ya. Kemudian ini lanjutannya dan hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya kontak, ya, tapi saya buat namanya ucapan terima kasih. Ini halaman sebelumnya berarti balik lagi. Nah, saya harapkan nanti di tugasnya kalian bisa membuat seperti itu, ya, buat latihan ini, ya. Kemudian digabungkan dengan file yang sebelumnya. Jadi yang utama adalah file welcome, ya, yang ada nama kalian, identitas, CV yang saya sebutkan CV. Kemudian halaman selanjutnya adalah ada about yang tadi, kemudian halaman terima kasih ini. Muncul semua di situ. Oke. Silakan membuat. Terima kasih, mudah-mudahan enjoy. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom diskusi, ya. Jangan lupa harus ramai diskusinya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan di diskusi terkait dengan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.